Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh satu sukacita bisa bertemu dan beribadah bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sungguh ini setelah saya pikir-pikir ini memang satu momen yang spesial. Pertama kali saya datang mengunjungi saudara-saudara di GLCC, di Grace Life, dan juga bisa langsung ikut retret, bisa menyaksikan intergenerasi dan momen spesial untuk sakramen baptisan, termasuk menikmati perjalanan panjang 7 jam ya dari Jakarta ke Jakarta. Satu memori yang lengkap lah ya rasanya ya, nggak kapok kayaknya memang datang ke GLCC ya. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita mempelajari firman Tuhan hari ini. Bapa di dalam surga, berkenanlah kiranya Engkau untuk berbicara sekali lagi kepada kami hari ini. Karena kebenaran firman-Mu itu adalah makanan bagi jiwa kami. Dan kebenaran firman-Mu itulah kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, hadirlah bersama dengan kami di tempat ini hari ini. Berbicaralah, berkaryalah, karena kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, khususnya Bapak Ibu yang kemarin belum sempat ikut retret. Saya sempat mengatakan kepada rekan-rekan ikut retret bahwa saya datang membawa cerita 4 chapter. 2 chapternya saya sharingkan ketika retret dan 2 chapternya hari ini, pagi ini, dan 1 chapter yang terakhir nanti siang. Saya recap sedikit untuk Bapak Ibu yang mungkin merasa, oh what is this? Begitu ya. Nah saudara-saudara, kita belajar dari 1 Yohanes 1 dan dimulai dengan siapa kita. Bahwa kita dalam penerima life. Dan bahwa life itu adalah a person. Jesus is the life. Jesus bukan hanya the giver of life, Jesus bukan hanya the way to eternal life, but the first and foremost, Jesus is the life. Jesus adalah kehidupan itu sendiri dan Jesus adalah eternal life itu sendiri. Dan saudara-saudara, oleh karena itu sebagai penerima kehidupan, kita diundang di dalam 1 Yohanes 1 pas ayat yang kelima dan seterusnya diundang untuk berjalan di dalam terang, bersama dengan Dia di dalam terang. Karena walaupun ketika kita menerima kehidupan, kita dibebaskan dari status kita sebagai hamba dosa, kita masih terus dalam proses pengudusan, memerangi dosa untuk sin less and less and less. Nah saudara-saudara, sebagaimana yang biasa kita lihat di dalam film atau di dalam cerita, setelah karakter itu diperkenalkan dan diperkenalkan juga kehidupannya, lalu here comes the trouble. Ada problemnya, ada krisisnya, ada sesuatu yang mengguncang kebiasaannya, dan ada sesuatu yang mengganggu visi dan misinya. Nah itu yang akan kita lihat hari ini, pada pagi hari ini mari kita lihat dari 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-15 hingga yang ke-17. Saya mengundang kita sama-sama membaca dari 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-15 hingga yang ke-17. Saya bacakan bagi kita sekalian demikian bunyi firman Tuhan yang dicatat dalam 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau kita sering membaca Injil Yohanes atau kita pernah membaca 1 Yohanes ini juga, maka kita akan tahu bahwa Yohanes itu sangat identik dengan kasih. Saudara-saudara, di dalam 1 Yohanes ini saja, dalam 5 pasal yang sangat singkat ini, Yohanes menggunakan 51 kata kasih. Dan kita bisa menduga bahwa memang dia terus mengingatkan kita untuk mengasihi Allah, menerima kasih Allah, mengasihi sesama, mengasihi Allah dan begitu seterusnya. Tetapi saudara-saudara, menariknya, di dalam 51 penggunaan kata kasih itu, hanya 1 kali ini kata kasih atau love itu digunakan secara negatif. Dikatakan jangan kamu mengasihi dunia ini. Do not love the world. Saudara-saudara, di antara semua kata kasih yang digunakan di sini digunakan secara negatif. Do not love the world. But wait, isn't this our Father's world? Saudara-saudara tahu himne itu?
This is my Father's world. Atau dalam bahasa Indonesianya, ini dunia Bapa. Ini dunia yang Tuhan ciptakan, bukan? Ini dunia yang Tuhan ciptakan dan Tuhan selalu katakan sungguh amat baik. Lalu apa artinya kita tidak boleh mencintai dunia ini? Dan bukankah Yohanes itu sendiri yang berkata di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, satu ayat hafalan bagi kita semua setiap generasi, yaitu bahwa Tuhan begitu mengasihi dunia ini, for God so loved the world. Lalu apakah sekali lagi kemudian Yohanes di dalam masa tuanya ketika dia menulis ini dia mulai blur dan dia kemudian say something wrong? Saudara-saudara, kita perlu kemudian menyadari bahwa kata dunia yang digunakan di dalam Alkitab itu yaitu kosmos, ini bukan merek rice cooker. Kosmos atau dunia itu mengandung 3 makna. Yang pertama, kata dunia digunakan untuk mengacu kepada ciptaan. Itulah sebabnya dikatakan ini adalah dunia ciptaan Tuhan dan tidak ada yang di dalam dunia ini yang tidak diciptakan oleh Tuhan. Nah, kata kosmos ini kemudian yang kedua juga mengandung kepada orang-orang yang di dalamnya. Kita-kita yang hidup di dalamnya dan semua orang. Dan inilah yang dicintai oleh Tuhan dan inilah yang dimaksud di dalam Yohanes 3 ayat 16 ketika dikatakan Tuhan begitu mengasihi dunia ini, yang artinya Tuhan begitu mengasihi orang-orangnya. Nah, saudara-saudara, there's nothing wrong dengan ciptaan dan orang-orang di dalamnya karena memang Tuhan ciptakan mereka dengan sangat baik dan Tuhan mencintai penghuninya. Oleh karena itu Tuhan mengirimkan Yesus Kristus untuk menebus mereka. Jadi dunia apa yang dimaksud oleh Yohanes di sini? Dia sungguh tahu apa yang dia tulis dan di sini dia mengacu kepada dunia. A corrupt system, sebuah sistem yang hancur yang dikontrol oleh kuasa jahat. Dan saudara-saudara ini dikonfirmasi ketika kemudian di dalam 1 Yohanes 5 ayat 19 dia berkata, seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Saudara-saudara, jadi dunia di sini bukan mengacu kepada ciptaan, bukan mengacu kepada orangnya, tetapi mengacu kepada the corrupt evil system of the world. Atau boleh kita sederhanakan dengan kata budaya yang jahat, budaya dunia yang terus jahat dan berusaha membuat kita go against God, melawan Tuhan. Jadi saudara-saudara, ketika Yohanes berkata janganlah kamu mengasihi dunia, sama sekali bukan berarti janganlah kamu peduli pada ciptaan, bukan. Janganlah kamu mengasihi orang-orang di sekitarmu, bukan. Tetapi yang dimaksud adalah janganlah kamu mencintai budaya jahat ini. Budaya jahat ini yang membawa kita untuk semakin jauh dari Tuhan. Nah, saudara-saudara, lihat, perhatikan bagaimana Yohanes menggambarkan satu comprehensiveness, satu completeness. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Semuanya jangan. Apa itu? Ada 3 hal Bapak Ibu. Ada di dalam ayat yang ke-16. Semua yang ada di dalam dunia, yaitu ada 3 hal. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Keinginan daging, the desires of the flesh. Saudara-saudara, kadang kita berpikir apa itu? Apa bedanya keinginan daging dengan keinginan mata? Mirip-mirip dikit. Tetapi yang menarik, menarik ada seorang pengkhotbah yang berkata begini. Kalau kita lihat keinginan daging atau flesh, kemudian kita hilangkan haknya di huruf dari flesh itu, dan kita baca backwards, itu maka akan menjadi self. Saya tahu mungkin agak susah ngebayanginnya, tetapi flesh kalau hanya dihilangkan dan kita baca backwards seperti kebiasaan orang Malang, baca terbalik, itu akan menjadi self. Jadi keinginan daging adalah the desires of the self, sebuah keinginan yang hanya untuk diri kita saja, untuk kita, dan untuk kita. Saudara-saudara, penafsir berkata ini mengacu kepada sebuah mental state, sesuatu yang ada di dalam diri kita yang bisa disembunyikan, yang gak kelihatan. Ini adalah mengacu kepada bagaimana kita memandang kehidupan dan bagaimana kita memandang hidup orang lain dari dalam. Dan untuk kepentingan kita. Misalnya kita punya kerinduan, dari kecil saya sudah miskin, saya mau jadi orang kaya.
Satu kerinduan, keinginan daging aku, bayangin aku udah capek jadi orang miskin, diinjak-injak, dihina-hina. Aku mau jadi orang kaya, aku mau jadi sukses, gak mau diinjak-injak dan aku mau injak-injak orang. Daging, untuk balas dendam, untuk harga diri. Saudara-saudara, kemudian bukan hanya sesuatu yang di dalam, kemudian Yohanes menambahkan keinginan mata. Keinginan mata, the desires of the eyes. Sekali lagi, ini merupakan sesuatu yang ada di dalam, yang bisa disembunyikan, yang tidak mudah terlihat, tetapi yang bisa membawa seseorang untuk kemudian jatuh di dalam dosa. Saudara-saudara, jika kita perhatikan, budaya zaman sekarang makin lama makin visual, betul nggak? Khotbah pun sekarang makin visual, harus ada PowerPoint, harus ada video. Promosi warta harus makin visual, ada yang pembawa wartanya, ada videonya. Iklan semua makin visual, termasuk keranjang hijau dan keranjang orange. Jualan bukan cuma produk saja, itu visual, dan produk kemudian dibikin image yang bergerak dengan live dan yang lainnya, makin visual. Saudara-saudara, tampaknya iblis tahu bahwa memang dari mata itulah masuk kemudian dan memberi makan kepada keinginan daging yang lainnya. Oh, tasnya bagus ya. Oh, anaknya pinter, sekolah di mana, les di mana. Oh, kok dia bisa kaya ya, mertuanya itu dia suaminya atau istri kerja di mana? Keinginan mata. Oh, saudara-saudara, salah satu penafsir berkata, sometimes awalnya keinginan itu not necessarily wrong. Awalnya keinginan yang muncul itu not necessarily sin. Tapi kemudian karena terus diberi makan, terus kita membayangkannya dan itu menjadi obsesi. Itu menjadi dosa. Dan saudara-saudara, hal yang sama diungkapkan oleh C.S. Lewis dalam Screwtape Letters. Screwtape Letters ini berbicara tentang seorang iblis senior yang sedang mentrain seorang iblis junior bagaimana menjatuhkan seorang Kristen. Nah, salah satunya yang selalu saya tidak pernah lupa adalah begini. Iblis senior ini kemudian bilang, walaupun kita sudah melakukan semua research, tapi kita belum pernah bisa menghasilkan sesuatu yang disebut pleasure. Itu adalah dominannya sang enemy, dominannya Tuhan. Itu yang bisa Tuhan lakukan. Tapi yang bisa kita lakukan sebagai seorang iblis, kita memanipulasi pleasure sehingga itu menjadi obsession. Wow. Memanipulasi pleasure menjadi sebuah obsession. Dan saudara-saudara coba perhatikan. Bukankah memang kadang-kadang kalau kita tegur orang, jangan sering-sering belanja. Gak salah kan belanja, emang dosa belanja gak ngutang, gak ini belanja untuk kebutuhan keluarga. Ya gak dosa sih, kemudian kita kehilangan kata-kata. Betul gak dosa. Tapi kemudian pleasure itu kemudian menjadi obsession, belanja. Siapa salahnya kirim anak saya les? Saya bertanggung jawab jadi orang tua untuk mendidik anak saya, menjadikan anak saya pintar. Iya betul, sekali lagi there's nothing wrong in it, right? Bukan dosa mendidik anak kita, bukan dosa memberikan pendidikan yang terbaik. But what is deep inside? Apa layer di dalamnya? Bahwa kita ingin anak kita pintar supaya kita yang bangga dan ke obsesi supaya anak kita pintar itu kita kirim dia ke semuanya dan kita mati-matian untuk menjadikan dia trofi. Untuk memuaskan keinginan daging dan keinginan mata kita. Sekali lagi, mungkin awalnya bukan langsung sesuatu yang negatif dan berdosa. Tapi kemudian karena itu yang terus kita serap dari dunia. Dan iblis mengubah itu, memberi makan itu menjadi sebuah obsession yang berdosa. Dan yang ketiga, keangkuhan hidup, pride of life. Dan dari tiga ini, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup inilah yang sifatnya conduct, sifatnya behavior, sesuatu yang bisa dilihat. Seolah-olah setelah iblis dan dunia itu terus menggerogoti keinginan daging, keinginan mata, membuat kita tidak sanggup lagi menyembunyikannya, maka kemudian kita memunculkannya di dalam keangkuhan hidup kita.
Sama seperti contoh-contoh tadi. Kita pengen membanggakan sesuatu untuk diri kita. The pride of life. Saudara-saudara, bukankah itu yang sering kali saya dengar khususnya di dalam dunia parenting. Karena saya sendiri punya anak yang masih muda. Kadang-kadang di dalam kumpul-kumpul dengan orang tua. Atau kalau anak-anak orang tua lagi rapiin anak-anak, jangan gitu dong, nanti mama malu. Ayo sekolah yang benar, biar mama bangga. Ada pride. Terus sebagai seorang istri gitu, ayo dong suami, gantengan dikit, malu tuh sama dia punya six pack. Loh, kok dia bisa tahu suami orang lain punya six pack? The pride of life. Saudara-saudara, dan seolah-olah kita seolah-olah Yohanes takut kita belum paham kenapa 3 hal ini tidak boleh dicintai. Yohanes memberikan 3 alasan secara eksplisit kenapa kita tidak boleh mencintai dunia. Yang pertama dikatakan, karena jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Atau dengan kata lain, kita tidak bisa mencintai Allah dan dunia pada saat yang bersamaan. Cuman bisa satu. Nah, saudara-saudara, ini bukan soal Allah egois. Tapi bukankah memang pada kenyataannya kita tahu bahwa cinta itu eksklusif. Betul, kita bisa mencintai anak kita 1, 2, 3 dengan kapasitas yang sama. Tapi untuk kategori anak, untuk kategori pasangan hidup, cuman bisa 1. Betul gak? Oleh karena itu waktu saya remaja ada satu lagu yang trending banget. Kalau saya nyanyiin pasti jadi aneh gitu lagunya. Tapi lagu ini berkata, maafkanlah aku tak bisa tinggalkan dia karena aku cinta kau dan dia. Nah, yang ketawa tahu tuh lagunya, kita sepantaran kali ya. Aku cinta kau dan dia tapi aku tidak bisa tinggalkan dia. Oh by the way, kalau kamu cinta aku dan dia tapi tidak bisa tinggalkan dia, artinya kamu cinta siapa? Cinta siapa? Cinta dia. Karena kita tahu in that level of love, untuk kapasitas cinta itu cuma bisa 1 yang dicintai. Termasuk di dalam cinta kita untuk Tuhan. Cuman bisa 1. Dan ketika kita mencintai dunia, ternyata cinta yang diambil bukan cinta untuk anak, bukan cinta untuk pasangan, tapi porsi level cinta yang untuk Tuhan. Sehingga kita tidak bisa berkata, oh maafkanlah aku Tuhan, aku cinta kau dan dia. Dan aku tidak bisa meninggalkan dia. Jadi dengan kata lain, Yohanes sudah dengan jelas mengatakan ada 3 yang tidak boleh kamu cintai dari dunia. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. And kalau itu belum cukup menjelaskan kenapa tidak boleh dicintai, ini. Karena kita cuma punya 1 slot untuk cinta yang paling maksimal itu. Cinta untuk Tuhan. Dan itulah yang disaingi oleh dunia. Ketika kita mencintai dunia, berarti kita tidak cukup mencintai Tuhan dan tidak mencintai Tuhan. Cuma bisa 1. Yang kedua, kenapa kemudian Yohanes menjelaskan kenapa kita tidak boleh mencintainya, ada di dalam ayat yang ke-16. Yang terakhir. Karena semua yang ada di dalam dunia bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saudara-saudara, ini betul-betul emphasis dari Yohanes, bukan? Semua yang ada di dalam dunia bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saudara-saudara, apa yang datang dari Bapa? Itu ada di dalam kitab Yakobus. Semua yang datang dari Tuhan, semua yang datang dari atas adalah semua yang baik. Tetapi lihat, semua yang diberikan oleh dunia, semua temptation dari dunia itu justru segala sesuatu yang buruk dan negatif, bukan? Dengan kata lain, kalau saya boleh menafsirkan, Yohanes seolah berkata, don't worry, you don't miss a thing. Kalau kamu tidak mencintai dunia, kamu tidak kehilangan apa-apa. Karena itu bukan dari Tuhan, karena itu bukan dari Bapa, tapi itu dari dunia. Dan yang ketiga, kenapa kita jangan mencintai dunia? Di dalam ayat ke-17, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Saudara-saudara, Yohanes ini saya rasa dengan sengaja berkata bukan hanya dunia akan lenyap dengan keinginannya, tetapi dunia sedang lenyap dengan keinginannya. Saudara-saudara, kalau kita tahu apa yang kita lakukan ini kemudian akan dihancurkan, akan habis, apakah kita masih akan tetap melakukannya? Enggak kan?
Kalau kita tahu itu hanya akan sia-sia. Nah ini yang sedang diingatkan oleh Yohanes bahwa ketika kita mencintai dunia, mengejar keinginan daging dan mengejar keinginan mata itu, maka sebenarnya itu hanya akan berakhir sia-sia. Karena saudara-saudara, bukankah seberapa banyak pun kekayaan yang saudara kejar, seberapa mampu pun saudara untuk membeli sebuah peti mati ber-AC, bukankah saudara tetap tidak akan mampu merasakan AC-nya? Seberapapun saudara menulis wasiat, belikan saya peti mati ber-AC, berlapis emas. Guess what? Siapa yang mengambil keputusan peti mati seperti apa yang akan diberikan untuk saudara? Bukan saudara. To be honest. Keluarga saudara. Artinya apa yang kita kejar, apa yang kita cari, apa yang kita kumpulkan untuk the pride of life, it's gonna end. Akan habis sia-sia. Sehingga kemudian kita bertanya, what should we do? Sebelum saya men-sharingkan apa yang Yohanes katakan, izinkan saya men-sharingkan beberapa hal praktis yang biasa kami lakukan di rumah kami. Salah satunya adalah mentertawakan iklan. Ini saya belajar dari kurikulum homeschool anak saya tentang biblical worldview. Salah satu latihannya adalah diberikan contoh-contoh iklan dan kemudian ditanya, what do you think? Dan satu hal yang saya tidak bisa lupakan adalah ketika diberikan contoh kotak cereal box bergambar tiger dan berkata, makanlah cereal ini dan kamu akan jadi sekuat tiger. Anak saya ketawa ngakak sampai habis. Saya bilang, kenapa? Ya nggak mungkin lah, masa makan cereal bisa jadi sekuat tiger? Saya bilang betul, betul. Dan saya katakan, anakku, orang-orang ini berusaha membeli kamu dengan ad mereka. If you see something, jangan berpikir, oh itu ya tren zaman sekarang, mau ikut mami, mau ikut. Enggak, justru pikir, masuk akal nggak ad-nya? Itu kadang-kadang jadi latihan kami juga di jalan tol. Untuk untuk iklan-iklan yang nampak, kami berusaha bertanya, ada yang aneh nggak dari iklannya? Make sense nggak iklannya? Yang kedua yang biasa kami lakukan adalah, karena kami menyadari bahwa kita berada di dalam culture yang takut ketinggalan, atau bahasa kerennya honor and shame. Kalau nggak ikut-ikutan, malu, masa nggak ikut tren gitu kan? Jadi dimalu-maluin kalau nggak ikut tren. Sehingga ketika anak saya, sekarang dia sudah tahu bahwa ketika dia minta sesuatu, nggak ada artinya kalau dia bilang everybody is having meat, semua teman saya melakukannya, semua teman saya punya, dia tahu dia tidak akan berhasil. Yang ada adalah kami duduk. Kenapa kalau semua teman kamu melakukannya, kamu perlu melakukannya? Saudara-saudara, jawabannya tidak selalu tidak dan tidak selalu iya. Tetapi kami pengen mengajar mereka, do something dan tahu kenapa kamu melakukannya. Dan yang ketiga, be honest with God. Saudara-saudara, kita berbicara tentang walk in the light waktu di retreat. Dan kita juga tahu bahwa kita walk in the light bukan berarti kita walk in perfection. Tapi kita berjalan dengan kejujuran bahwa Tuhan, aku masih bergumul dengan keinginan ini. Izinkan saya menceritakan sebuah pengalaman pribadi terkait dengan ini. 2 tahun yang lalu saya pulang ke Jakarta menjenguk orang tua saya. Kami nyetir mobil Brio kesayangan kami satu-satunya. Ini untuk kedua kalinya kami nyetir Malang, Jakarta, 4 orang di dalam situ. Pertama kali waktu tahun 2022, yang kedua ketika tahun 2024 atau 2023 kami lupa. Tapi yang saya ingat adalah ketika kedua kali itu anak-anak saya sudah tinggi dan suami saya bilang udah sempit banget di belakang. Kaki itu udah kelipat-lipat. Kemudian barang, oleh-oleh dan segala sesuatunya. Dan kemudian ketika sampai di Jakarta, jemaat dan teman-teman yang jemput mobilnya enak Bapak Ibu. Jujur ya. Kemudian saya pulang ke Malang, saya bilang sama suami saya, anak-anak udah gede. Mahasiswa kemudian udah balik ke kampus after pandemi. Mungkin boleh kali ya kita beli yang 7-seater.
Suami saya mah cuma senyum-senyum aja, dia tahu istrinya punya banyak mau begitu ya. Tetapi saudara-saudara, saya serius berdoa. Di dalam doa saya bikin argumen, Tuhan kalau saya ini kesian loh anak-anak Tuhan. Buat mahasiswa Tuhan, buat pelayanan. Make sense gak alasannya? Make sense. Dan sekali lagi, not necessarily wrong. Bukan dosa. Tetapi setiap kali saya berdoa, satu gejolak. Dan Tuhan tanya, why? Sekali lagi saya bilang, but there's nothing wrong. I'm just asking, kalau boleh. But why? Sampai suatu kali ketika saya berdoa itu. Dan setelah saya berdoa, saya memang baca buku, setiap pagi saya baca satu chapter dari Keep a Quiet Heart, Elisabeth Elliot. Di chapter hari itu adalah kisah tentang seorang misionaris di Afrika yang setelah dia meninggal kemudian dicatat no complaint of the heat, no complaint untuk semua yang dia peroleh, because I have no rights. Setelah saya baca itu, saya berdoa, saya bilang I'm so sorry. I didn't know what did I ask for. Kemudian Tuhan bilang, brionya cukup kan tak? Cukup. Kamu juga gak pergi jauh kan tak? Enggak. Jadi katakan kepada saya, kenapa kamu minta mobil baru? Karena saya punya keinginan mata. Sejak saat itu saya berdoa bilang begini, saya tidak lagi pernah berdoa untuk minta itu. Tetapi saya mentrain hati saya, setiap kali saya naik mobil itu saya bilang secara out loud di depan anak-anak saya, mobil ini pemberian Tuhan, betul memang karena itu pemberian dan ini cukup. Ketika suatu kali nanti Tuhan rasa tidak cukup, He will send a new one. We don't need to ask, it's enough. Saya juga ingin menutup dengan sebuah cerita yang mungkin lebih sederhana dan lebih lucu untuk anak-anak kita. Sebuah kisah yang dikarang oleh Max Lucado. Berjudul You Are Mine. Saudara-saudara, Max Lucado menceritakan tentang seorang Eli, seorang gambar manusia yang menciptakan boneka-boneka kayu seperti Pinocchio yang disebut dengan Wemmick. Dan Wemmick yang ada di gambar ini yang bertopi hijau dan berbaju hijau itu bernama Punchinello. Nah saudara-saudara, jadi Punchinello dan semua yang ada di Wemmickville ini adalah ciptaannya Eli, the maker. Ya, Eli the Maker. Nah saudara-saudara, secara khusus di dalam seri ini kemudian diceritakan bagaimana suatu hari ada seorang Wemmick yang tinggi badannya bernama Tuck, dan kemudian dia dengan bangga membeli sebuah kotak baru. Dia membeli kotak dan dia kemudian bangga-banggain kepada semua orang yang ada di Wemmickville. Lihat aku punya kotak, bagus banget, bagus banget, bagus banget. Kamu mau juga kan? Bilang aja kamu iri. Dan kemudian ada seseorang yang tidak suka dengan apa yang dilakukan, sebut saja namanya Nip. Another Wemmick yang tidak suka dengan boastingnya dia tentang kotak-kotak itu. Dan untuk menyaingi kemudian Nip ini membeli sebuah bola. Dan dia bilang kotak mah jelek, lihat dong bola. Dan saudara-saudara, sebagaimana yang dapat kita duga kemudian mereka saling saing-saingan. Si Tak bilang enak aja, dia beli kotak yang lebih besar lagi. Dan kemudian Nip beli bola yang lebih besar lagi. Sehingga akibatnya kemudian mereka jadi bersaing. Boleh dibantu? Mereka jadi bersaing, membanggakan kotak dan bolanya. Yang tinggi adalah Tak, yang rendah, yang pendek adalah Nip. Mereka terus membanding-bandingkan dan membangga-banggakannya. Dan orang-orang yang ada di Wemmickville bilang itu, aduh kalian nih konyol banget sih. Siapa sih yang peduli dengan mainan kotak dan bola?
Tapi mereka berdua ini selalu bilang, bilang aja kamu iri, mau juga kan, beli aja gak apa-apa. Jealous, iri, enak aja. Tapi kemudian gak berapa lama kemudian orang ini datang dengan kotak ataupun bola. Saudara-saudara, singkat cerita ini jadi trending. Sehingga kalau ada orang, ada Wimik itu kemudian lewat dengan kotak dan bola, good Wimik. Awesome, keren, trending. Tapi kalau Wimik itu tidak punya apa-apa, maka orang bilang, aduh kesian ya, dia gak punya kotak, gak punya bola, pur, kasihan. Nah saudara-saudara, singkat cerita suatu hari kemudian Pancinelo ini digoda oleh Tak. Pancinelo berkata, Tak berkata, ayolah Pancinelo, masa kamu gak mau punya kotak juga, masa kamu gak mau ikutan? Dan kemudian Pancinelo memikir gimana ya caranya supaya aku bisa beli bola atau kotak. Akhirnya dia seperti Atai muncul di gambar, dia memikirkan dan memutuskan bagaimana kemudian dia menjual buku-bukunya untuk membeli box and balls. Kemudian setelah dia beli, dia kemudian berpikir lagi kayaknya kurang. Aku pengen beli lebih banyak lagi, bagaimana caranya? Tadinya dia kerja di pagi hari dan kemudian dia udah jual bukunya untuk beli bola. Dia kerja extra shift di malam hari untuk beli bigger balls and more boxes. Lebih banyak lagi. Nah, saudara-saudara, sebagaimana kita bisa duga, walaupun dia sudah kerja lebih ekstra, tapi kemudian dia tetap tidak bisa menyaingi semuanya, bukan? Sehingga kemudian dia berkata, I still wanna have more. Apa yang bisa dijual? Dia jual furniture rumahnya, dia jual tempat tidurnya, dan dia jual segala sesuatunya. Oh saudara-saudara, dia masih belum bisa mendengar kata-kata orang yang memuji dia dengan berkata, good Wimik. Oh saudara-saudara, Pancinelo ini kemana-mana sudah membawa kotak itu dengan lelah, dan bahkan dia sampai tidak lagi bisa bermain dengan teman-temannya. Nah saudara-saudara bisa lihat bahwa teman-temannya ini yang mengejar dia tidak main bola dan tidak main kotak. Karena pada kenyataannya tidak semua orang peduli dengan itu. Dan itu juga yang sering kita dengar dalam dunia. Semua orang melakukannya, saudara-saudara percaya pasti gak 100%. Pasti ada yang pushback. Sama dengan tren kotak dan bola ini, Lucia dan orang-orang lain ini tidak peduli. Dan dia bilang, Pancinelo udahlah, let's just play. No. I wanna work more. Saudara-saudara tahu apa yang kemudian dia jual? Dia jual rumahnya untuk bisa mendapatkan kotak yang terbaik. Oh saudara-saudara, lihat koleksi kotak yang sudah luar biasa, dan akhirnya ketika dia berjalan dengan semua kotak itu, walaupun kantung matanya sudah hitam karena dia tidak tidur-tidur dan dia capek dan dia sudah tidak tahu apa yang dia lakukan, tapi dia akhirnya mendengar orang berkata, wow, good Wimik, awesome. Akhirnya dia mendapat pengakuan itu, akhirnya orang memuji dia. Tetapi yang sebagaimana kita tahu dengan apa yang terjadi dengan tren, ketika tren itu menjadi satu titik pasti berubah trennya. Dan istri kepala kota kemudian bilang ini, you know what, it's not just about having those things, bukan hanya soal mempunyai banyak. Tapi siapa yang berhasil membawa miliknya ke titik yang tertinggi. Oh saudara-saudara, waktu Pancinelo dengar itu mikir, what? Saya baru aja bekerja keras untuk mencapai ini, saya baru aja menikmati pujian good Wimik, dan sekarang there's another trend, there's another culture. Dan saudara-saudara kemudian orang-orang mengikuti tren itu juga bawa kotak mereka, dan Pancinelo ini dengan berat hati, dia bawa naik. Dan saudara-saudara bayangkan, dengan kotak sebanyak itu, dia tentu saja tidak bisa lihat jalanan, bukan? Sehingga dia bawa kotak banyak-banyak naik ke atas, dan dia kemudian dengar orang bilang, good Wimik, awesome. Dan dia dengan bangga dan lelah ikut naik ke atas. Sampai makin lama kemudian dia makin merasa, kok makin sepi. Dia tidak tahu bahwa ternyata karena dia tidak bisa melihat kemana dia berjalan, dia nyasar jalannya. Sampai kemudian dia jatuh di depan sebuah rumah. Saudara-saudara, ketika dia jatuh di depan rumah itu, dia segera tahu rumah siapa. Rumah Eli, the maker. Dan segera setelah dia jatuh di rumah Eli, the maker itu, semua kotak dan bolanya jatuh. Dan dia tidak berani mengangkat mukanya.
Saudara-saudara, kemudian Eli ini berkata, "Oh, Pancinelo, apa kabar?" "I'm good." "Oh, kamu suka box dan bola? Kamu suka kotak dan bola?" Pancinelo menjawab, "I like the way they make me feel." Saudara-saudara, Pancinelo tidak menjawab dia suka atau tidak, tapi dia menjawab, "Aku suka perasaan yang mereka timbulkan." Nah, Eli berkata, "How do they make you feel?" Emang dia bikin kamu merasa apa? Important. Box dan bola ini membuat aku merasa important. Kemudian Eli berkata, "Oh, kamu udah jadi kayak wimik-wimik yang lain. Kamu udah berpikir seperti mereka bahwa the more you have, the better you are and the happier you will be." Kamu udah jadi seperti wimik-wimik lain yang berpikir semakin banyak kamu punya, maka kamu akan berarti menjadi semakin baik dan semakin happy. Iya ya, mungkin. Sini Pancinelo, coba lihat. Kemudian Eli buka jendelanya. Coba lihat orang-orang yang tadi, yang manjat-manjat, yang mendaki-daki. Do they look happy? No. Do they look important? No. Do you think I created wimics to act that way? Apakah menurut kamu saya menciptakan wimik untuk menjadi seperti demikian? No. Kemudian Eli bertanya lagi, "Kamu tahu apa, how much they cost you? Kamu tahu apa yang kamu kehilangan karena semua box dan bola ini?" "Ya, buku, tempat tidur, uang, dan rumah," dia menjawab. "No," Eli berkata, no. Jauh lebih banyak daripada itu. Kamu kehilangan happiness. Kamu udah lama gak bahagia, bukan? Ya, dan kamu kehilangan teman. Dan most of all, perhatikan ini saudara-saudara. Most of all, Eli berkata, kamu kehilangan trust. You put your trust in the boxes and the balls. You lose your trust on me. Ketika mendengar itu, Pancinelo selalu langsung sadar. Bola-bola itu, kotak-kotak itu sebenarnya tidak ada artinya. Kemudian Eli mengangkat dagu Pancinelo dan berkata, "You are mine. You are special. Not because of what you have, but because you are mine and I love you." Saudara-saudara, ketika kita lelah mengejar tuntutan dunia, ketika kita lelah mengejar tren dunia, ingat satu hal. Hal-hal itu yang diiming-imingi oleh dunia tidak membuat kita menjadi lebih spesial di hadapan Tuhan. Kita menjadi spesial di hadapan Tuhan because kita adalah miliknya. Kita adalah anaknya. Dan kita adalah penerima-penerima kehidupan yang dicintainya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, biarlah Engkau yang terus mengarahkan mata hati kami kepadamu. Dan biarlah ketika mata ini terus dibombardir oleh godaan-godaan dunia, biar kami juga boleh terus memeranginya dengan terus mendengarkan firman dan berjalan dengan terang. Dan Tuhan, biarlah ketika kami suatu kali jatuh seperti Pancinelo, ketika suatu kali kami sadar kami salah jalan, biarlah kami berani kembali kepadamu, yang kemudian akan kembali mengangkat dagu kami sebagaimana Engkau mengangkat dagu Pancinelo dan berkata, "You are still special." Bahwa Engkau masih tetap mencintai kami meskipun kami salah jalan. Meskipun kami telah ternyata mencintai dunia. Tapi kami masih tetap milik-Mu yang akan Kau pimpin sekali lagi. Oh Tuhan,
Biarlah cinta-Mu itu boleh terus melimpah dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh memperoleh kemampuan untuk mencintai Engkau. Dalam nama Yesus Kristus salah kami hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.